Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan. Kita sama-sama kembali belajar akan firman Tuhan pagi hari ini. Kita membaca dalam Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul tema yaitu di kemah-Nya kita aman. Hari-hari ini Bapak Ibu, tempat yang paling aman Saudara di mana kita boleh peroleh. Hari-hari ini kemanapun kita pergi di tengah pandemi ini selalu dihantui oleh virus yang ada. Bahkan di rumah kita sendiri pun itu bisa kita alami. Tetapi mari pagi hari ini Raja Daud memberikan satu kesaksian, memberikan satu kekuatan kepada kita. Di ayat yang kita baca di ayat yang kelima dikatakan, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya, di kemah-Nya. Disitulah dia boleh merasakan aman. Disitulah dia boleh merasakan satu ketenangan. Tempat yang memberikan satu keamanan, ketenangan, keamanan. Saudara, tidak lain di mana dikatakan di dalam kemah-Nya. Dalam bahasa Inggris menggunakan katakan in the secret place of His tabernacle. Atau dengan kata lain bicara tentang ruang maha kudus. Nah saudara, inilah yang Raja Daud katakan. Jadi tempat yang paling aman, tempat yang memberikan satu keamanan, perlindungan adalah ketika dia ada dalam ruang maha kudusnya Allah. Saudara, jadi dengan kata lain mari pagi hari ini, bagaimana kita boleh mengalami satu tempat yang aman dalam kehidupan kita, tempat perlindungan dalam hidup kita. Tidak lain di ayat yang keempat, di sana dikatakan bagaimana dia boleh meminta kepada Tuhan untuk selalu menikmati bait-Nya. Bicara bait-Nya ini bicara tentang apa Bapak Ibu? Bicara tentang hadirat Tuhan. Jadi dengan kata lain bahwa untuk kita bisa mengalami tempat yang aman, tempat yang memberikan perlindungan, tidak lain waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Inilah yang Raja Daud alami. Inilah Raja Daud yang sedang rasakan ketika dia benar-benar ada dalam hadirat Tuhan. Itulah tempat yang aman. Itulah tempat yang memberikan perlindungan dalam hidupnya. Saudara, mari saya membaca di dalam firman Allah yang hidup. Di ayat yang keempat dikatakan demikian. Satu hal yang kuinginkan dari Allah, yang sungguh-sungguh menjadi kerinduanku, ialah berbakti dalam rumah-Nya, hidup di hadirat-Nya sepanjang umurku, dan bersukacita atas kesempurnaan dan kemuliaan-Nya yang tidak ada taranya. Saudara, hari-hari ini mari ketika Raja Daud memberikan kesaksian, tempat yang paling aman adalah di dalam hadirat-Nya. Dan dikatakan di situ di firman Allah yang hidup, itulah yang dia inginkan, yang sungguh-sungguh menjadi kerinduan dalam hidupnya. Dikatakan dalam hidupnya senantiasa ingin ada dalam hadirat-Nya, hidup dalam hadirat-Nya. Bagaimana dengan kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Apakah kerinduan itu tetap ada? Apakah sungguh-sungguh itu menjadi satu keinginan dalam kehidupan kita? Sungguh-sungguh menjadi kerinduan untuk kita ada dalam rumah Tuhan, ada dalam ruang maha kudusnya, ada senantiasa hidup dalam hadirat-Nya. Karena sekali lagi itulah tempat yang aman, tempat yang memberikan perlindungan dalam kehidupan Raja Daud. Saudara, mari hari-hari ini, dimanapun kita berada, mungkin kita belum bisa beribadah. Tapi janganlah kehilangan kerinduan kita, passion kita kepada Allah.
passion kita untuk mengalami hadirat Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita berdoa untuk bagaimana setiap kita kembali rindu mengalami hadirat Tuhan. Tuhan memberikan kembali satu passion dalam hidup kita untuk mengalami hadirat Tuhan. Sekalipun kita nggak beribadah dalam gereja, tapi di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing, mari ambil waktu untuk masuk dalam ruang Maha Kudusnya Allah. Dan kita bersyukur lewat darah Yesus. Ibrani 10:19 dikatakan, kita diberikan keberanian untuk masuk dalam ruang Maha Kudus. Sehingga dengan hati yang ikhlas, dengan kesungguhan, kita boleh menghampiri Allah. Kita boleh merasakan hadiratnya, saudara. Biarlah ini menjadi kerinduan kita hari-hari ini. Jangan sampai bahwa di tengah pandemi, di tengah aktivitas, bahkan kesibukan kita, justru itu membuat kehilangan passion kita kepada Allah. Tapi mari, biarlah kesaksian Raja Daud ini memberikan kita satu pencerahan. Hari-hari ini, marilah masuk dalam hadiratnya. Masuklah dalam ruang Maha Kudus Allah. Itulah tempat yang aman yang Raja Daud katakan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, saudara, kita nggak mendengar masalah hoak, kita nggak mendengar berita-berita yang lain, tapi disitulah dalam hadirat Tuhan kita beroleh kekuatan. Dalam hadirat Tuhan saya percaya itulah kita dipulihkan. Di dalam hadirat Tuhan saya percaya disitulah kita disembuhkan. Itu sebabnya kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan, dalam ayat yang kita baca, saudara, bagaimana kemudian ketika dia yakin dalam hadirat Tuhan, ada perlindungan tempat yang aman, saudara. Di ayat yang ke-6 kemudian selanjutnya bagaimana ketika ada dalam kemahnya, ketika yakin Tuhan adalah perlindungannya. Dalam hadirat memberikan rasa aman, dikatakan dalam kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai dan menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara, ketika kita dalam hadirat Tuhan, mari hampiri Tuhan dengan penuh sukacita. Hampiri Tuhan dengan sorak-sorai. Karena dialah Allah perlindungan kita. Dialah Allah El Elyon yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Waktu kita mau benar-benar hidup dalam hadirat Tuhan. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan. Kita bermazmur bagi Tuhan. Kita nyatakan hal-hal yang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Itu sebabnya mari biarlah firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan kita kembali bagaimana kerinduan kita kepada Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan tumbuhkan kembali passion kita untuk mengalami hadirat Tuhan. Karena itulah menjadi kunci bagaimana kita boleh mengalami keamanan, perlindungan daripada Allah ketika kita ada dalam hadiratnya, ketika kita ada dalam bait-Nya. Biarlah hari-hari ini bukalah hati kita, izinkan Roh Kudus benar-benar membawa kita untuk kita dalam hadirat Tuhan hari-hari ini, Bapak Ibu. Dan saya percaya sekali lagi dalam hadiratnya kita dikuatkan. Dalam hadiratnya kita boleh benar mengalami perlindungan. Dalam hadiratnya di sanalah Tuhan nyatakan benar-benar pribadi Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Dia menjadi sumber sukacita kita, sumber kekuatan pengharapan. Dan itu menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan jamah setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Untuk kami benar-benar sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk hidup dalam hadirat-Mu. Allah, di antara kami lemah tidak berdaya Tuhan. Allah, di antara kami hari-hari kehilangan pengharapan. Sentuh hati kami Roh Kudus. Kami undang Engkau Tuhan pagi hari ini turun atas setiap kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus bekerja atas kami. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Hadirat Allah turun atas setiap kami dimanapun kami berada. Ketika kami mendengar firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya kasih Tuhan dicurahkan atas hidup kami. Kami boleh rasa aman, tenang ketika kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab itu biarlah umat-umat-Mu hari-hari ini benar-benar memiliki hati yang rindu akan Engkau. Berikan passion yang baru Tuhan untuk hidup dalam hadirat-Mu seumur hidup kami. Dan kami percaya disitulah kami rasa aman, tenang. Karena kami boleh mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Jamah umat-umat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan. Bilur Yesus memulihkan setiap kami. Kami kuat karena Engkau Tuhan. Kami kuat karena kami mengalami kasih Tuhan. Hadirat Tuhan ada dalam hidup kami.
Kami percaya penyertaan Tuhan juga atas umat-umat-Mu dalam setiap aktivitas apapun yang mereka kerjakan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Tutup bungkus semua saudara-Mu. Berkati pemerintah kami, berkati kota kami Tuhan. Berkati setiap umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam Engkau kami aman, kami tenang Tuhan. Engkau adalah perlindungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan semua yang percaya dan diberkati Tuhan, mari kita katakan amin.